Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan wa amma ikhlaful wa'di fa haramul. Adapun mengingkari janji, menyelisihi janji, maka hukumnya haram. Yajibul wafa bil wa'id. Seorang muslim wajib untuk menunaikan apa yang sudah dia janjikan. Sawa'un wa'adtahu malan aw wa'adtahu i'anatan tu'inuhu fi syai'. Kata beliau, janji yang harus ditunaikan itu bukan hanya masalah harta saja. Bukan yang kita janjikan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, bukan. Tetapi lebih dari itu, apa yang kita janjikan dalam segala hal, termasuk misalnya kita sudah menjanjikan kepada seseorang akan membantu dia di dalam mengerjakan sesuatu, akan membantu dia di dalam melakukan sesuatu, maka ini janji yang harus kita tunaikan. Kita janjikan kepada orang, udah ikut saja kepada kami ke tempat kami kerja di sini, biar saya yang carikan. Ya nanti harus ditunaikan. Jadi au ayya amrin min al-umur, dalam segala perkara ketika seseorang sudah berjanji maka dia hendak menunaikannya. Wajib baginya untuk menunaikannya. Yajibu 'alaika an tafiya bil wa'id. Oleh karena itu kata beliau, ketika kau berjanji kepada seseorang, maka ayuhaddidal mawa'id. Di dalam janji itu harus jelas, misalnya waktunya atau sifat-sifatnya dan semacamnya. Dan kita katakan nama tetangga kita di kampung susah hidupnya, kita suruh datang aja ke UKOI, cari kerjaan di sana. Apa yang kamu butuhkan nanti tinggal bilang ke saya. Ini tidak ada batasan gitu. Apa yang dia butuhkan tinggal bilang. Repot nanti menaikannya. Jadi jelas. Harus jelas. Nanti saya carikan kerjaan. Dia bisanya apa? Jadi tukang bangunan dicarikan. Bisanya apa? Dodos. Itu yang kita kerjakan jelas gitu. Sehingga ketika kita sudah menunaikannya, habis janji kita selesai. Tapi kalau kita kata apa yang kamu butuhkan nanti di sana bilang aja. Ini banyak yang dibutuhin. Jadi nggak selesai janji. Kalau dia nuntut terus, kita harus menunaikan. Jadi ini hendaknya seorang mukmin perhatian di dalam masalah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allah bainal awwalin wal akhirin yaumil qiyamah." Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan seluruh manusia, al-awwalin, orang-orang yang datang lebih awal dahulu, Nabi Adam dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya setelahnya, wal akhirin, dan manusia-manusia yang ada di akhir nanti sepeninggal kita, yang mereka hidup ketika hari kiamat terjadi. Alhamdulillah, kita berlindung, mudah-mudahan anak keturunan kita tidak ada yang hidup ketika kiamat terjadi. Karena kiamat itu hari yang mengerikan dan itu merupakan azab dari Allah. Dan orang yang hidup di hari kiamat itu adalah syirarun nas, manusia-manusia yang buruk. La taqumu as-sa'ah illa 'ala syirarun nas, kata Nabi. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia-manusia yang buruk ketika tidak ada orang beriman ketika itu. Ka'bah batahnya dicokelin, diambil, tidak ada yang berani. Saking buruknya manusia ketika itu. Orang beriman semuanya mati sebelum kiamat terjadi. Ketika bertiupnya angin dari arah timur yang lebih lembut dibandingkan surga, meninggal dunia semuanya. Orang yang ada keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Jadi yang tinggal hidup di muka bumi itu orang-orang yang buruk saja. Mereka semua akan dikumpulkan. Manusia dari awal sampai akhir akan dikumpulkan di mahsyar. Keadaan yang sangat mengerikan ketika itu. Padahal dikatakan
kufatan, uratan, gurla. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kufah, tidak pakai alas kaki, urah, tidak berpakaian, tidak ada sehelai benang pun yang ada pada tubuhnya, gurla dalam keadaan belum disunat. Pernah hal ini ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, ya Rasulullah, yang tunggu ba'duna ba'dha. Kalau itu keadaannya nanti bagaimana sebagian kita melihat sebagian yang lain? Karena di masyarakat kan semuanya dikumpulkan. Kalau dikubur kita dibangkitkan sendirian, dapat nikmat kubur sendiri, dapat adab juga sendiri. Walaupun alhamdulillah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari adab kubur, tapi sendiri. Kita soleh dapat nikmat sendiri. Suaminya soleh masuk kubur dibangkitkan oleh Allah sendiri. Istrinya soleh mati juga dapat nikmat kubur ya sendiri-sendiri, gak ketemu. Di masyarakat semuanya dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Maka ibunda kita Aisyah yang memiliki rasa malu yang tinggi terbayang oleh beliau bagaimana semua manusia dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kalau sebagian yang lain melihat yang lainnya? Nah, Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyad min ayyuhi mahulahi. Ketika kiamat terjadi, lalu manusia dibangkitkan, mereka yang dibangkitkan walaupun mereka telanjang, tidak punya alas kaki, di sampingnya ada orang lain, tidak ada yang saling melihat. Urusan manusia, rasa takut manusia di waktu itu lebih besar dibandingkan keinginan untuk melihat orang lain. Jadi itu yang terjadi di masyarakat. Bagaimana tidak dahsyat disebutkan oleh Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari orang itu dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari padahal bertahun gak ketemu. Ibu yang kehilangan anak, ibunya 50 tahun, 60 tahun masih hidup, anaknya 20 tahun, 30 tahun meninggal dunia. Ibunya masih hidup 10 sampai 20 tahun kemudian. Rindu banget sama itu anaknya. Tapi ketemu di mahsyar, apa yang terjadi? Sibuk sendiri-sendiri. Gak ada kerinduannya, gak ada saling sapa. Karena setiap orang memikirkan diri masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, maka yurfa'u likulli qadirin liwa. Setiap orang yang ingkar janji akan di sisinya liwa, kayak bendera umbul-umbul liwa itu. Fayuqal hadhihi qudratu fulan ibnu fulan, dikatakan ini adalah penyelisihan janjinya si fulan dan si fulan. Jadi ada tanda sehingga orang pun akan melihat bahwasanya dia dahulu mengingkari janji. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya dahulu oleh orang-orang Arab padahal mereka masih jahil. Orang-orang Arab jahil, menyekutukan Allah, punya anak wanita, tega mereka kubur. Tapi yang namanya janji di sisi mereka ini sesuatu yang besar. Kalau orang mereka, salah seorang di antara mereka sudah berjanji, jadi itu mati mau nggak mau, apapun yang terjadi. Maka ketika ada orang yang mengingkari janji, apalagi dia tokoh, dikenal publik, ingkar dengan kata-katanya, maka mereka tancapkan itu bendera, ditulis namanya, si fulan bin fulan berdusta atau menyelisih janji. Itu orang kafir dahulu sampai seperti itu mengagungkan janji. Itu diletakkan di pasar Uqad. Pasar Uqad ini pasar yang besar, ramai, pasar tahunan, di mana para penyair yang hebat mereka berkunjung syair. Ada
disebutkan nama-nama mereka pada bendera ketika salah seorang dari mereka itu mengingkari janji. Ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika khiyaru ibadillah indallah yaumil qiyamah al-mufun al-mutibun." Kalau para pendusta, kalau orang-orang yang mengingkari janji, disebutkan mereka akan dicatat di sisi mereka ada liwat, ada umpul-umpul, ada bendera. Kedustaan atau penyelisihan janji sebulan, maka kata Nabi, khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah, indallah, di sisi Allah, yaumil qiyamah, hari kiamat nanti, justru adalah al-mufun, yaitu mereka yang hidup di dunia menunaikan janji-janji mereka, dan mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi ini keutamaan untuk menunaikan janji. Demikian pula untuk menetapi perjanjian. Ya. Kalau janji kita dari satu pihak, kita sudah berjanji sama si fulan, sama si alan, kita janji tunaikan. Ya. Termasuk juga adalah perjanjian lebih-lebih lagi. Ya. Makanya banyak kaum muslimin yang jadi musuhan, menganggap enteng perjanjian. Ya, termasuk kita yang kerja di instansi-instansi tertentu atau di instansi pemerintah, ada perjanjian kerja. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, tugas-tugas seperti apa, ini banyak orang yang menyelewengkan. Ya. Banyak kadang orang butuh bikin administrasi kependudukan, antri, capek apa. Ya. Petugasnya main game, kau bilang. Ini mengkhianati janjinya, mengkhianati amanahnya. Dapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi doain ini. Makanya kita hanya takut. Di antara kita yang punya jabatan, jangankan ini jadi RT, jadi RW aja takut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma man waliyah min amri ummati syai'an fa'afahu bihi fa'tubih. Didoakan oleh Nabi, ya Allah, siapa saja dari umatku yang engkau berikan kepadanya kewenangan di dalam mengurusi urusan umatku, kemudian dia berlemah lembut berbuat baik kepada umatku, dimudahkan urusan orang, fa'tubih, maka mudahkan urusannya, bersikap lembutlah kepadanya ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim, dan siapa saja dari umatku yang kau berikan kepadanya kewenangan untuk mengurusi urusan mereka, jadi RT, jadi RW, apalagi lebih dari itu, ya. Punya jabatan dia, punya wewenang dia, fasyaqqa alaihim, tapi kerjaannya nyulitkan mereka. Sebenarnya gampang, harus dia bisa dipersulit biar dikasih perizin. Ini double lagi. Maka berdoa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fashku alaih, sulitkan urusan hidupnya. Jadi para pejabat, uangnya banyak, jabatannya tinggi, kenapa hidupnya sulit? Introspeksi, jangan-jangan selama ini sering menyulitkan urusan orang banyak. Nabi yang mendoakan agar dipersulitkan urusan. Maka kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah urusannya, mudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana beliau betul-betul dengan janji itu, beliau tepati. Ketika telah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.400 kaum muslimin datang, ya, atau berangkat dari Madinah hingga ke Mekah, namun dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak takut sama mereka, orang-orang beriman kaum mukminin juga tidak takut. Perang, mati ya mati, tidak takut kaum muslimin. Cuma di antara yang dipikirkan apa? Ada di antara saudara-saudara, di antara kerabat orang beriman
alaihi salatu wasallam akhirnya mau untuk melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir yang secara zahir yaitu merugikan kaum muslimin. Tapi nyatanya nanti justru menguntungkan kaum muslimin. Dari antara poin merugikan kaum muslimin adalah kalau ada orang Islam, ada orang Madinah ke Mekah, jadi terima sama penduduk Mekah, gak perlu dibalikin ke Madinah. Jadi kalau ada orang gak betah di Madinah, gak betah sama Muhammad, gak betah sama teman-temannya Muhammad, pergi ke Mekah. Maka apa isi perjanjiannya? Sama orang Mekah gak mesti dibalikin ke Madinah. Tapi sebaliknya kalau ada penduduk Mekah yang datang ke Madinah, datang kepada Nabi SAW, maka harus dibalikan oleh Nabi. Padahal waktu itu banyak kaum muslimin yang belum bisa hijrah karena sulit mau hijrah. Banyak yang belum bisa hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjanjian ditandatangani, Nabi setuju, termasuk dengan poin tersebut. Sebagian sahabat awalnya yang merasa berat untuk menerima perjanjian itu, namun Nabi SAW menerimanya. Ditekan perjanjian tersebut, di antara poinnya hal itu. Tiba-tiba datang Abu Basir radhiyallahu ta'ala anhu. Datang dalam keadaan lari dari Mekah, masih dikejar-kejar oleh orang Mekah. Dia lari dalam keadaan memprihatinkan, nampak bekas-bekas siksaan. Dia dipenjara, dia dikurung dan disiksa. Bisa meloloskan diri kemana? Langsung meloloskan diri ke Madinah. Ingin meminta perlindungan kepada Nabi SAW. Datang Abu Basir dalam keadaan memprihatinkan seperti itu. Datang utusan Quraisy mengejarnya. Maka orang-orang Quraisy itu mengingatkan kepada Nabi, kita terikat perjanjian. Perjanjiannya kalau ada orang Mekah lari ke Madinah harus dibalikin. Harus dibalikan. Makanya Abu Basir, kami minta dia, wahai Muhammad, kami bawa dia kembali ke Mekah. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Basir? Dia meminta kepada Nabi SAW pertolongan. Jangan balikin saya, wahai Rasul. Saya sudah susah-susah datang ke sini. Tidak akan kau lihat bagaimana penderitaan yang saya rasakan. Tidak akan nampak olehmu, wahai bagaimana bekas-bekas siksaan yang mereka timpakan. Sekarang saya sudah sampai di sini. Apakah kau tega membiarkan saya untuk dibawa oleh mereka kembali? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW katakan, ya Abu Basir, wahai Abu Basir, inna qad aqaina haula'il qauma qanadim. Sesungguhnya kami telah menekan perjanjian dengan kaum Quraisy itu sebagaimana yang telah kau tahu. Poinnya kalau ada orang Mekah datang ke Madinah harus dibalikin. Wala yuslih lana fi dinina al-ghadab. Dan ketahuilah wahai Abu Basir, bahwasanya kita di dalam agama kita, di dalam agama Islam yang kau cintai, yang kau rela berkorban ini, tidak mengenal yang namanya ingkar janji. Tidak mengenal namanya pengkhianatan terhadap perjanjian. Ini sudah ditetapkan oleh Abu Basir. Wa anna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farjan wa makhrajan. Yang bisa memutuskan sekarang engkau ke sini, mereka datang, ya kau pergi lagi sama mereka. Kalau dalam agama kita nggak kenal yang namanya khianat, pergi lagi bersama mereka. Sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar bagimu dan orang-orang sejenismu, orang-orang sepertimu dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya. Nanti Allah berikan farajan wa makhrajan. Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Yakin dengan janji Allah itu, wahai Abu Basir. Sekarang keputusan hukum pulang sama mereka.
dibalikin demi untuk menunaikan perjanjian. Ini adalah asal Islam. Dengan musuh sekalipun, dengan orang kafir sekalipun, kalau kita sudah berjanji ya kita tunaikan. Ya. Bahkan secara gamblang Nabi SAW katakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Bagaimana memuliakan jiwa, ya, nyawa orang yang sudah melakukan perjanjian dengan kita. Ya, kafir mu'ahad kalau dibunuh maka orang yang bunuh itu gak bakalan masuk, gak bakalan mencium bau surga. Kafir mu'ahad di masa sekarang, di masa kontemporer ini mereka orang-orang kafir yang datang ke Indonesia mau berlibur, kan sudah bayar begitu pisahnya. Mereka bawa paspor mereka harus siap dengan hukum-hukum yang ada di negeri kita, masuk ke negeri kita. Kafir mu'ahad. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh hanya gara-gara dia Amerika, hanya gara-gara dia kafir. Ini akhlak Islam. Rasulullah balikin ke Abu Basir. Gak bisa nolong gimana? Isi perjanjiannya begitu. Cuma Rasulullah sebutkan nanti Allah yang akan menolong, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Bagaimana cara Allah menolong Abu Basir di perjalanan? Ketika ia dibawa oleh dua orang itu, Abu Basir berhasil yang membunuh mereka, dibunuh. Kemana lagi Abu Basir? Kalau ke Madinah lagi akan dibalikin sama Nabi, maka mungkin akan dihukum. Dibalikin kepada kafir, mungkin akan dibunuh oleh orang kafir-kafir Quraisy. Akhirnya Abu Basir pergi, ya, pergi sendiri ke dekat pantai di daerah tersebut. Situ dia hidup. Orang-orang Mekah, orang-orang beriman yang di Mekah mendengar kisah Abu Basir, yang gak ada berani ke Madinah. Ke Madinah kata Nabi, bakalan kita dibalikin. Mereka yang berhasil lolos akhirnya ikut Abu Basir. Ikut Abu Basir, nambah-nambah jadi ya, sekelompok orang-orang yang diperhitungkan kekuatannya. Maka apa yang mereka lakukan? Ya mereka sering memblokade dan ya, mengambil harta orang-orang para saudagar Mekah yang melalui jalur tersebut. Akhirnya orang-orang Mekah yang menyerah. Mau marah sama Nabi, Abu Basir dengan orang-orang yang bersamanya di luar perjanjian. Di perjanjiannya, kalau datang ke Nabi, Nabi harus balikin. Ini Nabi sudah balikin. Ya. Sekarang Abu Basir ada Abu Janda, mereka bertindak sendiri. Ya. Perjanjiannya seperti itu. Ya, terserah kalian urus. Ya, akhirnya orang-orang kafir Quraisy memberikan kelonggaran. Ya. Dan daripada kita kena rampas terus di jalanan, nggak aman. Ya udah Abu Basir, kawan-kawannya yang lain yang mau ikut ke Madinah silakan ke Madinah. Jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini yang tergambar adalah bagaimana Nabi SAW betul-betul menunaikan janji, tidak pernah beliau mengkhianati perjanjian. Karena ya mengkhianati janji tidak dikenal di dalam kehidupan mukmin orang beriman. Justru berdusta, mengkhianati janji, mengkhianati amanah itu lekat dengan sifat lawannya orang mukmin, itu orang munafik. Ya, hafal kita insyaallah hadisnya. Ayatul munafik salas. Tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khan. Ya, kalau ngomong dia banyak dustanya. Ya, kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia khianat. Ya, jangan sampai 3 sifat ini ngumpul dalam diri kita. Ya. Dustanya iya, ingkar janji iya, khianat amanah juga iya. Di mana keimanan kita? Salaf rahimahullah ta'ala mereka menyebutkan tentang masalah kata-kata mutiara tentang menunaikan janji. Di antaranya anak mengatakan la sadiqa limanun wala wafa alikatu wala rahata lihasu wala muru'ata libakhil wala su'uda lisayyidil khalid. Tidak ada kawan bagi orang yang pembosan, bosanan, ada kawan setianya. Tidak ada